wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat religi yang berbahagia, pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla selaku pencipta dan pengatur alam semesta yang telah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, yang telah berkenan memberikan sehat dan sempat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini, yaitu acara Mutiara Hikmah yang diadakan oleh PD IPARI Kabupaten Jember. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, figur sentral kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat religi yang berbahagia, mempelajari Al-Quran adalah ibadah yang luar biasa, adalah ibadah yang mulia di dalam Islam. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat muslim, dan Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama yang menyerap ke semua aspek dalam kehidupan. Namun, seringkali seseorang merasa sudah terlambat untuk belajar Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Maka pada saat yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tiada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah akan selalu memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam surat Al-Maidah ayat 39 Allah berfirman, barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya taubatnya diterima oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, termasuk dalam belajar membaca Al-Quran. Usia bukan menghalang. Banyak di antara kita yang merasa sudah lanjut usia, mereka sudah merasa malu untuk belajar membaca Al-Quran. Pernah saya tanyakan, ada sahabat religi yang mengatakan bahwa saya sudah pernah belajar membaca Al-Quran waktu masih kecil. Ternyata setelah saya ajak untuk membaca bersama, dia sudah lupa dengan pelajaran-pelajaran yang waktu masih kecil. Banyak sekali kita temukan hal-hal yang seperti itu. Padahal banyak para ulama besar yang memulai belajar pada usia yang sudah relatif lanjut, dan mereka berhasil menjadi ahli di bidangnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwasanya belajar adalah proses seumur hidup dan tidak dibatasi oleh usia. Sahabat religi yang berbahagia, banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk bisa belajar atau mempelajari Al-Quran. Di era digital seperti saat ini, sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk mempermudah belajar membaca Al-Quran. Baik itu dari tutorial-tutorial, banyak sekali yang bisa kita akses. Atau bisa jadi sahabat religi ke suatu kelompok-kelompok pengajian yang mengajarkan tentang belajar Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, baik tingkat anak-anak, remaja, bahkan lansia. Itu banyak sekali sekarang bisa diakses. Sahabat religi yang berbahagia, saya akan memberikan cara untuk memulai belajar membaca Al-Quran. Yang pertama adalah niat yang tulus.
tentunya kita harus bersama-sama dengan niat yang tulus untuk belajar membaca Al-Quran. Dan pastinya kita tetap mengharap kepada Allah dengan ridhonya. Dan niat yang baik akan melancarkan segala urusan kita. Dan akan memberikan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Yang kedua adalah mulai dari dasar. Jangan pernah malu sahabat religi untuk memulai dari dasar untuk mempelajari Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi ini adalah kunci dalam belajar. Kita harus mengusahakan atau mewajibkan kepada diri kita sendiri untuk setiap hari membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Karena itu akan membantu kita dalam proses pembelajaran membaca Al-Quran. Maka dari itu, yang keempat adalah bergabung kepada komunitas. Bergabung dengan komunitas dengan minat yang sama itu akan menumbuhkan moral yang bagus buat kita sebagai pemula dan akan memberikan motivasi yang baik untuk kita. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Sahabat religi yang berbahagia, maka dari itu kesimpulannya adalah tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Setiap orang tanpa memandang usia dan latar belakang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan belajar membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, dengan niat yang tulus, keinginan yang kuat dan konsistensi, insya Allah kita akan sama-sama bisa meraih keberkahan. Dan Allah akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya untuk memperbaiki diri dan meraih ridhonya. Maka dari itu jangan ditunda lagi, terutama nih yang belum bisa membaca Al-Quran. Mari kita bergabung kepada komunitas-komunitas yang ada di sekitar sahabat religi untuk segera bisa membaca Al-Quran. Dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya dan kita bersama-sama insya Allah bisa masuk surga. Sahabat religi yang berbahagia, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.